Dari dari 5 poin ini ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Enggak, Pak Murtopo dulu yang belakang. Terus Pak Titus, Pak Hartono, ya boleh. Iya. Oh Siapa dulu ya, yang ya pertama, ada. Pak Murtopo? Hah? Bukan karangan saya, Bu. Ini Bu. Ya, terima kasih Pak Leho. Iya. Ini syarat keanggotaan yang pertama itu terbuka bagi semua kaum pria yang sudah lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus ya. Iya. Memang ini kalau dari pengalaman saya itu ideal ya. Tapi untuk orang yang belum lahir baru dan belum dipenuhi Roh Kudus, apakah berarti dia belum bisa diterima untuk menjadi member chapter gitu? Karena kan kalau menurut saya, untuk yang pria yang sudah lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus ini, itu termasuk langka kalau menurut saya loh, dari pengalaman. Ya, langka Pak. Jadi kalau ini yang menjadi target, wah rasanya wangel loh. Gitu aja lah. Terus caranya gimana gitu untuk menentukan dan apalagi chapter presidennya itu berarti kan kudu ngerti bahwa apakah orang ini sudah lahir baru atau dipenuhi Roh Kudus, berarti kan chapter presidennya harus tahu ya. Nah Iya. terus kriterianya atau ciri-cirinya apa yang mungkin bisa di secara fenomena itu bisa dilihat Iya, bahwa iya. orang ini sudah lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Murtopo. Langsung dijawab. Ya, langsung saya jawab. Sorry ya Pak Murtopo. Kalau Pak Murtopo katakan ini chapter lain ya, bukan chapternya Pak Murtopo maksudnya. Yang Pak Murtopo lihat tadi katakan kalau disyaratkan ini ya, wah sangat hampir tidak mungkin. Nah, pertanyaan balik saya, bagaimana di member meetingnya chapter tersebut? Ya, nah itu saja. Indikatornya di chapter meeting, teman-teman. Ya, member meeting, sorry. Indikatornya di member meeting. Karena member meeting ini adalah pemuritan. Member mengalami visi, mengalami Tuhan di dalam hidupnya, begitu. Mestinya itu, ya. Nah, untuk bagaimana filternya? Bagaimana filternya saya tahu dia dipenuhi Roh Kudus, dia lahir baru? Gampang, Pak. Pak siapa ya? Pak Benyamin deh. Pak Benyamin tolong maju di depan. Siapa yang paling akrab dengan Pak Benyamin ini? Tolong angkat tangan. Pak Sugi atau Pak Budiman? Yang paling... Hah? Siapa? Hah? Siapa? Pak Benyamin berdiri di sini. Yang akrab, yang biasa tidur bareng sama dia siapa? Bukan, bukan tidur. Maksudnya land lift, air lift. Pak siapa? Yang paling sering. Siapa? Pak Sugi ya? Saya Nah, tahu. saya tanya Pak Sugi ya, Ya. mengenai... Raymond juga bisa, boleh. Oh, Raymond. Oh ya, Pak Raymond deh. Pak Raymond, tolong dijawab. Pakai mic, tapi tidak bersuara. Loh iya, dengarkan. Memang pegang mic, tapi nggak bersuara. Dalam hati yang menjawab ya, dengan jujur Pak ya. Pak Raymond, saya kepingin tahu kasihnya Pak Binyamin selama ini yang Pak tahu, apa ada peningkatan atau enggak? 2, ya. Sukacitanya bagaimana? Dia sering cemberut atau apa? Punya tidak apa? Melihat orang selalu sinis. Nah, 3, damai sejahtera. Di dalamnya kira-kira selama ini peningkatannya damai sejahtera dulu dengan sekarang
bagus mana? Ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabarannya bagaimana? Masih emosian enggak? Kebaikannya bagaimana? Ya, sudah ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, Pak. Kembali. Kalau saya iya. Kalau sudah Pak Raymond, terima kasih. Tadi Pak Raymond bisa jawab ya dalam hati ya. Nah, begitu Pak Murtopo maksud saya. Kita bisa lihat orang dalam itu, dalam kasihnya seperti apa. Dalam kesabarannya bagaimana. Ya buah roh itu, fas itu. Fas itu secara jujur itu sebenarnya dirangkum jadi buah roh kita itu begitu, ya. Nah, kayak begitu gampang mestinya poin satu. Kayaknya terlalu global. Menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Jadi yang lama dengan Sugianto Tan, Pak Sugi sudah tahu pasti. Dulu dia bagaimana, sekarang bagaimana kan? Ya Pak Raymond. Ya, terjawab ya. Oke, lain. Ya Pak Titus. Oh ya Pak Titus tadi ya. Ya, terima kasih Pak Leo. Syarat untuk menjadi anggota FGB itu ditentukan tergantung lama atau tidaknya. Dan kalau anggotanya itu sudah lama, tetapi tidak memiliki suatu integritas sebagai seorang FGB, seharusnya dia itu harus menjadi seorang pengajar atau menjadi panutan bagi member-member yang lain. Tapi justru malah minta dikasih susu, seharusnya makanan keras. Itu Iya. bagaimana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang bencong atau banci itu boleh dijangkau atau tidak? Dan yang ketiga, untuk bisa membayar pit member itu berapa tenggang waktunya? Terima kasih. 3 pertanyaan. Tadi ulang saya lupa sudah satu. Senior, lama. Apa? Ya, orangnya sudah lama, mestinya jadi panutan. Tetapi tidak. Oh iya iya iya. Saya juga setuju, Pak Titus. Kita laki-laki ini dulu waktu muda-muda kan suka latihan karate, betul enggak? Ada yang ikut karate mulai sabuk putih, terus naik apa? Coklat, apa kuning, biru, coklat, sampai dan hitam kan? Iya kan? Nah, kalau kita tahu dia dan apa sabuk coklat, kita masih sabuk kuning, jangan macam-macam. Betul enggak? Karena kita tahu dia lebih lihai dari kita. Iya kan? Iya kan? Nah, Pak Titus, di full gospel itu tidak seperti karate. Maksudnya gini teman-teman, kamu lama di full gospel, belum tentu yang 2 tahun ilmunya kalah dengan yang 10 tahun. Iya. Ya. Jadi kita eman. Jadi kita harus berusaha sendiri, Pak. Yang mendengar sini tapi yang disinggung kayak Pak Titus itu ya bertobat. Maksudnya begitu ya teman-teman, saya mewakili semua eman gitu. Kalau masih sudah ardi, terus jatuh di dalam hal-hal kecil, aduh, untuk menjadi ardi itu enggak 1-2 tahun begitu. Ya. Itu banyak yang kita harus gumuli, sudah baca firman untuk ardi itu. Gitu. Jadi setiap hari kita apa ya? Saya itu coba mentensi. Seminggu di fellowship bagaimana fase saya? Oh, kira-kira turun, naik. Tiap bulan, tiap tahun begitu. Ya. Jangan sampai saya sudah 15 tahun, saya bisa melihat kok pertumbuhan rohani yang 2 tahun saya bisa lihat. Gitu. Nah, saya bisa merasakan bahwa saya lebih kurang dari dia. Itu secara jujur enggak usah harus rohaninya bagus untuk melihat rohani orang lain bagus, enggak. Kita akan tahu gitu. Terus yang kedua, Pak. Bencong, LGBT.
LGBT. Yang buat anggaran dasar Pak Con. Biar Pak Con yang jawab. Tidak. Begini ya, kriteria ini kita sudah tahu, Pak. Ya. Jadi dia mengalami lahir baru, pria, dan dipenuhi Roh Kudus tadi. Ada buahnya yang kita bisa lihat. Terus ketiga apa? Yang ketiga itu bayar pit member itu berapa lama? Untuk dijadikan PIK member. Pak Titus maksudnya bayarnya ya? Oh ya, seketika lah. Enggak, gini, bukan lama itu, Pak Titus. Jadi syaratnya ini dilihat aja. Kalau tidak memenuhi, sebaiknya jangan. Tapi kalau kita mau, ya enggak bisa apa-apa juga, gitu. Kayak Pak Johan tadi katakan kan, kalau di sekuler itu Pak Johan sudah pecat tadi orang-orang yang mokong-mokong tadi. Tapi di sini kita nggak bisa gitu. Jadi kalau mau akselerasi, percepatan, dan kita tidak repot sendiri, kita nggak repot sendiri loh. Kalau di luar dari ini, wah kita juga repot sendiri Pak. Karena kalau dia menjadi member, dia punya hak bicara. Dan ada di anggaran dasar itu. Punya hak untuk mengikuti acara, punya hak untuk mendapatkan informasi. Nah, ini yang akan merepotkan Bapak sendiri nantinya, gitu. Oke. Ketiga tadi apa? Bayar Sudah ya. pit, Oh iya. Sorry. Ya. Tadi Ada yang lagi? ketiga siapa Pak? Yang ketiga? Oh, Pak. Hah? Ya, Oh ya, dijadikan PIK. oke. Terima kasih Pak Leho Ya. dan teman-teman semua. Nama saya Hartono Surya dari Purwokerto. Pertama, ada beberapa pertanyaan nih Pak Leho. Pertama, saya menanggapi dulu bahwa tentang kita kan tahu bahwa kita itu interdenominasi ya. Dan saya pernah baca itu kita itu ada 300 sinode di Indonesia. 1000 lebih di seluruh dunia. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau interdenominasi, kalau sudah dibaptis kan ada Roh Kudus. Kalau ini kan dipenuhi Roh Kudus. Lo bisa taunya dipenuhi Roh Kudus apa tidak kan kita bingung ya, nggak tahu. Karena maaf ya, ini interdenominasi ya. Saya katakan kita interdenominasi. Jadi apakah tidak sebaiknya jangan dipenuhi Roh Kudus? Karena bagi saya, kalau saya sudah dibaptis, berarti saya sudah terima Roh Kudus. Karena waktu Yohanes Pembaptis mengatakan, gimana? Aku membaptis kamu dengan air. Tapi yang akan datang membaptis engkau dengan roh dan api. Bukan hanya dengan roh, toh. Roh dan api. Itu baptisan api. Kita nggak usah bahas panjang lebar. Saya mau belajar, saya senang belajar soalnya. Nah, jadi menurut saya, ini dogma. Jadi nggak usah anu lah. Terserah chapter presiden, karena ada keputusan. Chapter presiden yang menentukan bisa diterima atau tidak. Ini menurut saya. Pribadi ya, maaf minta teman-teman yang lain kalau ada pendeta saya minta maaf. Yang kedua, ini kalau ada pendeta saya minta maaf ditulis di sini. Yang kedua, di setiap chapter itu biasanya ada, bukan setiap chapter ya, ada beberapa chapter yang menerima pendeta. Kalau dulu aturannya nggak boleh jadi pengurus. Tapi saya dengar katanya konven yang kemarin itu pendeta boleh jadi pengurus. Sedangkan saya sendiri sebagai chapter presiden memutuskan tidak boleh ada pengurus. Tidak boleh ada pendeta. Nah sekarang kalau enggak, ini susahnya apa? Kenapa enggak boleh ada pendeta? Biasanya pendeta tuh punya interest tersendiri. Ya, maksudnya tujuannya itu motivasinya tentang geret member. Enggak apa-apa, ini kan tadi kan dari ada masalah kan enggak sesuai. Ini penting sekali karena terjadi banyak sekali di chapter-chapter lain saya dengar ya. Saya ada penemuan itu pendeta itu ngegeret. Nah itu pasti malah tuh. Nah itu pasti. Lah itu apa kan enggak sebaiknya bikin aturan yang benar jangan banci gitu loh. Aturannya tuh banci Pak Leho. Jadi kita kadang-kadang bingung. Tapi kalau saya sendiri saya enggak banci kalau saya. Kalau selama saya jadi chapter presiden, saya tidak mau. Karena kenapa? Dari pengalaman saya 30 tahun yang lalu saya bisa keluar gara-gara itu. Saya baru masuk lagi 1,5 tahun ini. Ya. 1,5 tahun masuk lagi karena ada cerita saya mungkin kalau kesaksian panjang. Karena Tuhan ingin menghendaki saya di sini lagi. Ya enggak apa-apa. Tetapi saya ingin membenahi yang kayak tadi dipenuhi Roh Kudus itu menurut saya
kurang pas untuk namanya full gospel businessman fellowship internasional yang disebut interdenominasi. Yang pertama. Yang kedua tadi pendeta itu. Banyak sekali lah aturan-aturan. Terus yang kedua lagi ini devotional meeting. Kita baca di halaman 32 mungkin ya, 32 atau 31. Itu tentang teaching and training and devotional meeting. Nah itu kalau di halaman itu disebutin devotional meeting itu masih bagian teaching and training atau teaching and training di bawah devotional meeting. Itu juga nggak jelas. Disebutnya internal meeting sebutnya. Itu masih nggak jelas. Karena devotional meeting itu ternyata bisa untuk seminar segala macam. Lah itu yang maksud saya, kenapa di dalam devotional meeting ini tidak diberikan basic of businessman. Ya, Kuncinya sukses di businessman seperti apa sehingga bisa berguna bagi kita sebagai anggota Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Terus fellowship. Wah, fellowship harus bagus. Nah, caranya kepiye? Lah itu mestinya ada di dalam teaching and training supaya kita bisa sukses di dalam fellowship sehingga kita bisa akrab. Jadi nggak gampang, maaf ya. Kalau sekarang kan saya dengar ya karena saya masih baru, tapi kan saya terus cari info terus. Jadi ternyata tuh banyak sekali, malah di satu kota saya nggak sebut kotanya, Full Gospel sudah bagus, terus hilang. Di Purwokerto juga dulu gitu. Saya dulu pendirinya, Pak Leo. Hilang bersih. Sudah capek, kesel, hilang. Karena kurang pengertian tentang Full Gospel Businessman Fellowship Internasional itu. Oke. Ya cuma Saya itu. dapat Jadi poin. tolong Ya. aturan-aturan di nasional itu diperbaiki dengan sangat bahwa diingat interdenominasional. Ini kesempatan saya karena di sini. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih teman-teman. Tolong diperbaiki. Kalau saya bisa bertanya, Pak Hartono mau kembali ke Full Gospel gara-gara apa ya? Ya, gara-gara saya mau mati, bro. Mau? Mau dipanggil Tuhan. Oh, oke, cukup. Tapi terus saya tahu-tahu bisa hidup lagi. Ah, Saya bilang sama Tuhan, saya akan melayani. Tapi melayani di mana Tuhan? ah. Tahu-tahu Pak Murtopo itu yang sangat luar biasa. Dari tahun 2015 mendekati saya tidak tahu. Menolak terus. Cuma gara-gara saya mati, terus ketemu Pak Leho, karena saya di BPMC ya. Iya. Itu saya Oh, kondisi bukan. sakit, bro. Belum sembuh. Sekarang saya gula aja udah turun. Dari 300, kemarin dicek cuma 115, 125. Kolesterol tadinya 240, cuma 180. Terus apa lagi? Asam urat, kemarin dicek lagi cuma 6. Itu mujizat. Iya. Dan Oke. saya ingin melayani Tuhan. Ya. Cuma itu aja, Bro. Terima Ya. kasih. Pak Leon. Menurut saya, apa yang Pak 3 poin tadi tanyakan ya sudah Pak jawab sendiri itu. Ya, artinya begini, Pak Hartono, ikuti saja dulu, lihat dulu. Saya rasa nanti Pak Hartono tahu poinnya saya di Full Gospel itu tidak melihat apa tadi, harus aturan-aturan ini. Gitu. Akhirnya tidak bisa terlihat nanti ini, Pak. Artinya yang terlihat itu orangnya. Gitu, jiwanya itu. Ya. Nah, gini Pak Hartono, Ya, yang lain ya. Pak Hartono sorry. sebentar ya. Ya, biar dah. Tadi Pak Hartono kan bias antara devotional meeting dan TNT ya. Tahu ya. Iya. Iya. Nah, ya. Ya. Gini, chapter manual kita sebenarnya kurang lengkap, Pak. Karena itu, jadi pertanyaan Pak Hartono ini, saya kasih contoh ya, pertanyaan ketiga. Kenapa devotional meeting dengan TNT tadi kan? Iya kan? Sebenarnya devotional meeting itu adalah salah satu dari aktivitas chapter, bukan TNT. Nah, aktivitas chapter itu ada 4. Ada 4. Chapter meeting, member meeting, other meeting, prayer meeting, begitu. Tapi ini nanti aja, ini luas. Jadi ini tidak berkaitan dengan TNT, Pak. Devosional itu, bukan.
Jadi di dalam member meeting itu ada devotional meeting, ada workshop, pelatihan, begitu. Ada business meeting itu evaluasi, mengatur strategi chapter, begitu. Ya, kalau ini tadi saya menyetujui harus disetujui chapter dan interdenominasi menurut Pak Hartono. Mungkin ini kalau kita harus amandemen anggaran dasar nanti panjang ceritanya. Ya, ya, ya. Jadi maksud saya sambil lalu sambil jalan begitu loh. Lama-lama kita akan tahu organisasi ini seperti apa yang dialami Pak John tadi. Oke. Ya, terima kasih Pak buat kesempatannya. Nama saya Rudi Agus dari chapter Tidal Malang. Ya kebetulan di sini kan kita membahas tentang level up. Nah, ini kan tema nasional ya, akselerasi ya. Kalau usulan saya ini dari beberapa CP ya, chapter presiden. Alangkah baiknya kalau ada sub-sub tema ya. Ini kan selama ini kita membuat tema besar tapi tidak ada subtema, tidak tersampaikan ke chapter dengan baik gitu. Maksudnya apa itu? Pembahasannya kan jadinya nggak fokus itu. Kadang kan di tiap-tiap chapter akhirnya pembahasannya di luar dari tema besar kita. Ya itu mohon tanggapannya gitu mungkin. Ya, sangat bagus itu. Saya juga setuju untuk apa yang dikatakan Pak Rudi. Mungkin ini note bagi kita, Pak John. Iya, harusnya selama setahun ini gini aja, karena belum ada, karena tidak ada. Bahwa tema 1 tahun kan level up tadi kan. Nah, apa yang mau di level up begitu? FAST-nya, FAST-nya. Ya nanti Pak Rudi kira-kira bawa mereka ke 4 poin ini, begitu. Di dalam member meeting itu. Walaupun tidak ada materinya, tapi bisa dikembangkan sendiri sesuai topik. Misalnya minggu ini mau berbicara keterbukaan. Nah, Pak Rudi selama 1 minggu sudah melakukan apa begitu. Mungkin ada satu kebohongan kecil, bisa diungkapkan. Nah, nanti temannya itu bisa nyampaikan kebohongan besar. Jok ya. Nah ini keterbukaan nanti kita tutup saling mendoakan. Kan akhirnya terjadi Holy Ghost meeting. Gitu. Iya. Oke. Terima kasih buat masukannya. Itu masukan buat kita, TNT ya. Oke, sangat baik. Saya setuju Pak Rudi. Cuman gini, sambil menunggu, walaupun mungkin 4 tahun juga tidak jadi. Seandainya enggak jadi, ya apa gitu. Nanti tahun kedua kan team up. Nah, kita membangun kekompakan itu, kebersamaan kita di dalam untuk tumbuh bersama. Jadi tahun ini kita harus belajar tumbuh bersama, gitu. Enggak sama kayak tadi karate itu enggak sama. Jadi harus cepat, gitu. Ya, oke. Malam Pak Leo. Iya. Saya mohon, nama saya Eko dari Ploso Timur, Surabaya. Saya mohon dapat dijelaskan lebih lanjut tentang ini. Syarat menjadi anggota FGB MFA Indonesia ini konteksnya untuk member baru. Iya, Oke. betul. Kalau begitu dihubungkan dengan tadi slide sebelumnya, berjudul sasaran penjangkauan, di sana di kalimat pertama dinyatakan bahwa nomor 1 adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan orang-orang Kristen yang hidupnya menjauh dari Tuhan. Bagaimana yang pertama ini bisa dikaitkan dengan konteks yang poin nomor 1 yang ini? Terima kasih. Oke. Bisa sebelumnya? Maksudnya ini ya? Ya.
Kan waktu kita mau menjangkau, ya ini sasarannya Pak, orang-orangnya. Tapi kalau dia mau dijadikan member, coba next. Betul kan? Jadi gini, orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau orang-orang yang mengalami kepahitan di dalam Tuhan, itu memang sasaran kita. Sasaran kita. Jadi tapi untuk dia dijadikan member ini, syarat kita itu ini, begitu. Betul, ya, semacam orientasi, ya. Iya, Masuk di dalam member meeting. betul. Ya, gitu. Oke. Ya. Kalau yang pertama yang masih belum mengenal Tuhan itu teknisnya parameternya apa, Pak Leo? Yang belum mengenal Tuhan, misalnya Pak ya, misalnya dari agama lain, itu kita nggak boleh jadikan dia member. Ya, misalnya teman saya kan dari agama leluhur sesama kita. Saya nggak boleh jadikan dia member, Pak. Secara hukum kita juga salah karena organisasi ini bersifat Kristiani, begitu. Saya berbicara organisasi ya. Jadi kalau saya walaupun hopping dengan dia, tapi dia masih agama leluhur, itu enggak boleh. Secara hukum nanti saya melakukan kristenisasi, kan secara organisasi begitu. Di halaman sebelumnya, apakah boleh kalau kata-kata orang-orang yang belum mengenal Tuhan ini nggak dituliskan aja gitu, supaya nggak bingung gitu maksudnya? Ini clue buat kita, Pak, bukan buat orang lain. Justru itu begini, Pak Eko. Kita di dalam chapter meeting tidak perlu menyampaikan misi. Ini kan misi ini. Jangan. Kalau Pak Eko menyampaikan misi strategi kita, mereka tahu. Wah, saya mau dijadikan Kristen gitu. Gitu. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau kita penjangkauan chapter meeting, visi tidak perlu disampaikan. Misi. Tapi visi harus disampaikan. Kan orang mau tahu arah organisasi kita mau kemana begitu. Ya begitu. Kan masih panjang waktu, saya undang Pak John, Pak Yohan bisa duduk di depan untuk mendampingi saya. Ya, ya ini Pak, tolong. Hah? Betul. Apa itu? Partisipan. Oh iya, boleh, iya. Ya. Pak Eko, mereka itu boleh masuk ke chapter, tapi di chapter meeting loh. Ke chapter meeting loh, bukan di dalam member meeting. Kan di dalam member meeting itu sudah pemuritan. Jadi saya dilatih untuk bagaimana saya harus berdoa, nanti bagaimana saya harus mendoakan, bagaimana saya harus bersaksi yang benar dan baik. Nah itu. Mungkin Pak John, Pak Yohan bisa di sini. Nanti Kita buka Warnasari ya. Tidak harus pertanyaan ini, tapi berkaitan dengan Pak John maupun Pak Johan. sisi sini saya tutup dulu ya. Ya, ini yang tanya dari sini semua. Sisi sini belas Kak Onong. Iya. Ayo, sisi sini mungkin ada yang tanya. Ada. Oh ya Pak Bambang. Monggo Pak. Nama saya Bambang Eko, Pak ya. Eko ambil chapter. Memang dari syarat anggota itu poin 1 dan poin 2 itu saya renung-renungkan, enggak ketemu-temu, Pak. Iya. Enak dibaca tapi maknanya, arahnya, teknisnya itu enggak jelas. Iya. Membingungkan. Coba kalau kita baca lagi di syarat keanggotaan, Pak ya. Pertama dan kedua, mungkin bisa di-slide-kan. Tolong Pak. Keanggotaan. Keanggotaan terbuka bagi semua kaum pria yang sudah lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus. Sebetulnya kalimat ini juga tidak terlalu jelas ya. Tapi saya mencoba untuk berpikiran sederhana seperti yang barusan dibahas, berarti di dalam anggota
perkumpulan Full Gospel itu ada dua kelompok. Dua kelompok yang belum lahir baru dan yang sudah lahir baru. Yang belum lahir baru dianggap partisipan dan tidak boleh jadikan member. Iya. Yang sudah member adalah orang yang sudah lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus. Nah, satu kelemahan yang saya tahu sampai sekarang, antara partisipan dengan yang sudah member, itu menu yang diberikan pimpinan kita sama. Harusnya menunya dibedakan antara orang yang belum lahir baru dengan member. Makanya banyak orang masuk Full Gospel ternyata kepahitan terus keluar lagi. Karena apa? Menunya itu menu level up. Kalau menurut saya level up itu orang yang sudah betul-betul member dan seperti Bapak tadi dalam karakter sudah dan hitam. Tidak bisa sabuk putih. Iya. Sabuk putih dibuat level up, lari Pak. Iya. Karena kalau orang sudah level up, itu orang Full Gospel yang sudah punya mindset gendeng mangan semir. Nah itu baru stay di Full Gospel. Nah belum apa dibuat level up, dibuat lari gigi 45. Mereka yang belum lahir baru, partisipan, monting Pak. Ya, Iya. makanya banyak anggota member yang baru-baru, yang antara lahir baru atau lahir lama, itu enggak jelas, itu mutung. Kecewa kok begini. Oleh apa aku di Full Gospel? Ya, itu kan mindset orang yang belum lahir baru. Tapi kalau kita sudah lahir baru dan dalam tanda kutip dipenuhi Roh Kudus, mau diajak level up ke berapa, lompatan ke berapa kita ikuti. Iya. Iya. Nah, itu kelemahan Full Gospel selama ini yang saya lihat. Menunya itu sama. Harusnya menunya seperti firman Tuhan katakan, kalau dia kanak-kanak, ya kasih susu. Iya. Kalau dia sudah dan sekian, ya kasih makanan keras yang bisa diajak level up begitu. Nah, itu yang saya terima seperti itu. Nah, cuma kalimat yang pertama ini agak susah juga ya. Dipenuhi Roh Kudus. Iya, Ya, oke. siapa yang bisa mengejas orang ini dipenuhi Roh Kudus? Karena dipenuhi Roh Kudus kan peristiwa bukan sekali, berkali-kali. Bagaimana kita bisa ngomong, kamu besar di anggota harus dipenuhi Roh Kudus. Nah, dipenuhi Roh Kudus itu kan peristiwa yang progresif. Di saat kita percaya Tuhan Yesus sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, sudah ada Roh Kudus, tapi memang belum dipenuhi. Nah, penuhi kan berproses. Dan berproses itu saya berani yakin dan percaya bahwa seumur hidup manusia itu perlu dipenuhi Roh Kudus. Perlu. Tidak bisa satu peristiwa, tapi progresif. Iya. Seperti itu. Iya, Jadi iya, Pak. rancu, saya bilang ini peraturan pertama itu rancu sekali. Iya. Peraturan kedua, apabila calon belum menerima baptisan, perkumpulan memberi arahan dan bimbingan. Perkumpulan, kalau kita ngomong perkumpulan kan berarti banyak orang. Lah bingung Pak, siapa yang tanggung jawab? Ya kan? Coba kalau disebut mentornya harus beri pengarahan, bimbingan, masih bisa terima dengan masuk akal. Lah perkumpulan siapa? Semua orang ngomong. Lah kalau semua orang ngomong, ini dari Bethel, ini dari Protestan, ini dari Katolik, bagaimana? Doktrin tentang baptisan saja banyak gereja tengkar. Maka perkumpulan. Berarti kan banyak orang bisa ngomong tentang bimbingan arahan baptisan kepada calon yang belum baptis. Kan jadi rancu. Iya. Dan baptisan itu nanti jadi masalah. Oke. Yang sini ngomong Bang, becik, yang saya sini ngomong ini, yang susah. dapat poinnya, ya. Nah, Maksudnya, itu ada. Jadi teknisnya kayak apa itu Iya, iya. rancu, membingungkan. ya, ya. Jadi enggak bisa diterapkan gitu Pak. Demikian Pak, tolong masuk. Ya, oke. Saya dapat poinnya. Jadi 1-2 istilahnya masih burem begitu ya. Oke. Pak John bisa atau Pak Yohan? Ya, sorry. Udah mulai hilang lagi suaranya. Ya. Kadang-kadang kalau kita rancu dengan kata-kata, itu kita kembali kepada tujuannya apa. Jadi nomor 1, keanggotaan terbuka kepada semua kaum pria yang sudah lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus. Kemudian yang kedua, anggota belum menerima baptisan. Oke. Nah, keanggotaan kita itu terbuka kepada kaum pria yang sudah lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus. Jadi itu keanggotaan. Bagi yang belum mengenal Kristus, tentunya belum lahir baru. Apakah tidak boleh datang? Boleh. Tapi bukan sebagai member.
tapi sebagai boleh dikatakan simpatisan, boleh dikatakan sebagai calon member. Karena justru di dalam full gospel, simpatisan atau calon member ini kita bimbing sehingga yang bersangkutan itu mau menerima Roh Kudus, mau dibaptis. Sehingga dengan demikian apa yang tercantum di dalam visi kita membawa orang yang terbelenggu untuk dibebaskan dan untuk menerima pembaptisan Roh Kudus atau diselamatkan gitu. Untuk dia diselamatkan, untuk dia dibebaskan gitu. Jadi kembali lagi sebetulnya kita boleh ngajak orang. Siapa aja boleh ikut. Dan memang kita ajak ke chapter meeting. Karena chapter meeting itu bersifat keluar, umum, siapa aja boleh ikut. Perkara mereka nanti mau jadi member, terserah mereka setelah mereka ikut chapter meeting. Kalau mereka sudah tersentuh untuk menerima Kristus, baru kita masukkan dia sebagai member. Dan baru dia diikutkan di dalam member meeting. Baru dia menjadi betul-betul orang yang luar biasa tadi. Sebelumnya, dia belum menjadi orang luar biasa, enggak apa-apa. Ikut aja, tapi di full gospel itu waktu dia ikut-ikutan, kita bisa mencoba untuk membimbing mereka lebih mengenal Tuhan. Sehingga akhirnya semua yang datang itu pada akhirnya mengenal Tuhan. Emang agak rancu ya, agak rancu. Tapi kalau kita mau sederhanakan, chapter meeting terbuka. Kita siapa tahu Tuhan memang mengirim orang yang belum mengenal dia ke chapter meeting. Di chapter meeting dia mendengarkan kesaksian. Hatinya tergugah. Oh, rupanya Tuhan itu baik ya. Kemudian baru dia mulai setelah 2-3 kali ikut chapter meeting, dia mau lebih mendalam. Dia tanya pengurus chapter, gimana sih caranya orang-orang ini bisa mengenal Tuhan. Nah itu pengurus perkumpulan itu membimbing dia. Sehingga dengan satu saat dia menjadi member. Nah setelah menjadi member, dia sudah menjadi lahir baru dan sudah dipenuhi Roh Kudus. Kira-kira proses tahapannya seperti itu ya. Jadi enggak bersama-sama terjadi, tapi ada satu tahapan. Jadi supaya itu juga jelas, sesuai dengan ADART kita, sesuai dengan juga apa yang didaftarkan di Kementerian Kehukuman, bahwa kita adalah organisasi rohani atau organisasi yang rohani yang bersifat Kristen. Jadi memang yang jadi member kita, member perkumpulan, member organisasi, ya memang harus orang Kristen dulu. Ya orang Kristen ya artinya sudah menerima Kristus. Nah, kita ini kan aja sih simplifikasi sendiri Pak. Ya. Ya, cukup Pak John. Nah ini mungkin begini ya, saya nambahin dikit, mohon izin Pak Budi. Ini kemarin ada yang tanya saya, ada yang mau jadi member tapi masih KTP-nya saudara sepupu. Saya bilang boleh asal ada surat baptis. Betul enggak Pak? Surat apa? Baptis. Iya. Baru bisa jadi member. Iya, Jawaban iya. saya betul atau enggak? Soalnya KTP-nya kan sekarang seumur hidup Pak, enggak mungkin dirubah. Field-nya kan bisa dirubah. Apa? Field. Loh, KTP-nya tapi dia mau jadi member. Oh, jadi dia harus ngurus KTP baru dulu. Oh ya, bisa memang, tapi dia harus ubah dulu baru jadi member.
Nah, Iya. coba ya. Biar saya nanti jawabnya lebih Iya, spesifik. itu jadi perdebatan gara-gara kekhawatiran kristenisasi ya. Jadi kemudian dalam pembahasan harus dibuktikan dengan KTP-nya gitu. Itu tujuannya hanya untuk itu, untuk jangan kita terlibat kepada kasus hukum gitu. Makanya sebaiknya KTP-nya itu harus Kristen gitu. Jadi kalau bagaimana dong kalau yang orang yang percaya kepada Kristus tapi masih beragama ini diurus dulu mulai dari baptisan apa gitu. Ya, berarti itu cukup jelas ya. Identitasnya pun harus jelas. Oke, thank you Pak. Ya, Justru itu tadi kita ada tambahan satu disetujui oleh chapter presiden kan Pak. Nah, chapter presiden ini yang melihat gitu loh, membantu saya melihat bagaimana member yang saya ajak itu. Secara spiritual kan kita tahu begitu. Ya. Jadi kalau secara organisasi ya kalau memang sudah ada surat baptis, it's okay walaupun KTP masih agama lain. Tapi saya dan CP saya kan sudah tahu pertumbuhan rohaninya, ya. Terus yang terakhir yang Pak Bambang tadi, menunya kok sama begitu, yang lahir baru sama yang belum. Nah, ini kekeliruan kita di chapter itu seperti itu Pak Bambang, karena kita dalam aktivitas chapter, diferensiasi aktivitas chapter itu kita tidak bedakan. Artinya gini, mana itu chapter meeting, mana itu member meeting. Begitu ya Pak Bambang ya. Selama ini kan chapternya bagaimana? Terpisah apa enggak? Orang-orang yang kayak begitu dikasih menu. Campur kan. Nah, karena kita campur, akhirnya terjadi menu-menu kayak begitu. Jadi orang baru, orang yang enggak tahu kita bawa ke member meeting. Akhirnya kacau kan Pak. Saya kasih contoh ya, di dalam member meeting saya kan baru 1 tahun di dalam chapter. Nah, terus saya ditugaskan oleh chapter presiden saya, Pak Bambang, untuk bawakan firman. Saya dilatih, ya kan, dimuridkan. Lalu saya bawakan sharing. Di dalam Tuhan itu kita harus sukses. Kalau Bapak punya 1 mobil, minta sama Tuhan ganti mobil baru. Orang-orang dalam Tuhan harus sukses. Saya benar apa salah? Loh, yang orang yang baru itu loh Pak, orang yang baru diundang itu loh, temannya Pak Bambang orang baru, bawa apa ini pelintas milik. Tapi saya di dalam member meeting saya enggak salah loh, enggak salah saya. Tapi orang yang datang menilai saya salah itu juga dia enggak salah, begitu. Kita aja yang salah. Artinya diferensiasi kita chapter meeting dengan member meeting kita nggak bedakan. Kalau kita ada diferensiasi, itu akselerasi akan jauh lebih baik. Begitu. Iya kan? Jadi saya dilatih untuk berdoa di chapter. Nah, saya ngomong doanya nih ngawur-ngawur gitu loh. Enggak apa-apa harusnya. Di dalam member meeting itu enggak apa-apa. Boleh. Bukan jangan disalahkan. Justru itu member meeting itu pemuritan. Tapi kalau kita bawa orang baru di dalam itu, dia akan berpikir, wah komsel saya lebih buat apa lagi diajak ke sini? Enggak perlu, Pak Bambang. Iya kan? Nah ini juga harus kita belajar. Kalau mau akselerasinya jauh lebih baik ya jangan dicampur. Jadi ngomong di dalam business meeting, para officer, yuk kita buat chapter meeting. Nah, kalau buat chapter meeting, harus di-prepare dengan baik. Siapa yang menyampaikan firman Tuhan, siapa yang akan memberi kesaksian, kita juga olah kembali kesaksiannya, kata-katanya. Jangan sampai orang baru yang pertama itu menunjukkan apa ya, berikutnya dia nggak akan datang itu ditentukan dari pertama dia datang itu loh. Iya, ya itu yang harus kita perhatikan. Oke, thank you. Yang lain? Ya. Pak Bambang jangan khawatir, saya kan RGS-nya Jatim 3. Nanti ada pembedaan, Pak. Dari grup pun ada pembedaan, ya. Nah, Saya betul. sudah konsep dengan Pak Heli, ya. Nanti ada konsepnya sendiri Iya. antara member, partisipan, calon member.
semuanya ada porsinya masing-masing. Iya. Oke, Thank ya you. sudah dikonsep. Ya, sini ada tanya lagi. Pak Surasman itu mau tanya. Oh, Pak Iya, Surahman mau tanya. monggo. Oke, siap. Tapi yang jawab bukan saya. Berdiri Pak Surasman biar biar narasumber kelihatan orangnya. Ya itu. Minta suruh tanya oleh Pak Budi ini. Iya, iya. Oke. Ya. Ya. Oke, Pak Budi, terima kasih ya. Todongannya diberikan ke saya. Pak Budi tadi menjelaskan banyak hal tentang bagaimana kriteria untuk kita jadikan member di satu chapter. Penjelasannya saya cukup nangkep, menyimak, dan ini mengingatkan kembali untuk kita lebih hati-hati merekrut member. Jangan sampai chapter kita dijadikan seakan-akan ini lembaga sosial yang harus kita mensubsidi, menentertain habis-habisan begitu, dan setelah itu nggak ada ujungnya dan tidak menjadi member untuk di chapter itu. Yang saya pertanyakan ada Pak Budi begini, bagaimana kita bisa membangun satu hubungan baik dengan member, ya calon member yang baru ini, dan member yang baru ini betul-betul betah di chapter, ya. Sedangkan member baru ini ibaratnya dari satu organisasi di gereja yang saat ini juga bagus organisasinya, apa yang bisa kita ciptakan bagi member ini sesuatu yang menarik. Kita meyakinkan kepada member ini bahwa di chapter kita lebih menarik dari komunitas Anda sebelumnya. Apa yang bisa kita lakukan, Pak Budi, di dalam satu chapter? Ya, itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak Andoko. Ya, terima kasih Pak Surasman. Tapi tidak ada satu pola yang baku sebenarnya. Supaya chapter itu dia tertarik. Yang terpenting itu begini. Di dalam chapter ya, saya baru waktu itu gabung, diundang di bukan outreach ya, phishing chapter. Jadi yang lama ini menuangkan apa waktu itu Chinese tea, menuangkan. Wah, dari situ aja saya sudah tertarik begitu. Bagaimana care-nya gitu. Waktu saya peresmian apa itu hotel, kita ada makan, ada Pak Sugianto Tan. Saya kepingin makan apa? Babi guling itu Pak, babi guling. Babi guling, kambing guling. Antri, saya malas. Ternyata dia yang antri, Pak Surasman. Terus ngambil 2, saya pikir buat istrinya, saya diem, dia bawa ke saya. Mungkin Pak Sugianto Tan lupa, tapi saya nggak pernah lupa sampai sekarang. Nah, ya itu yang buat kita Pak. Jadi buat His banner over us itu, panjinya itu, benderanya kelihatan kita. Jadi yang bertanggung jawab member baru, bukan cuman hanya yang ngajak itu, tapi memang seharusnya demikian, cuman kita saling membantu Pak. Care-nya itu yang kelihatan. Bukan gini loh prinsipnya di full gospel itu. Kalau memang nggak bisa lakukan tanpa suara, kalau memang terpaksa baru ngomong begitu. Jangan banyak ngomong baru nggak ekses. Maksud ya dari hal-hal kecil itu, hal-hal kecil. Pak, karena Pak Johan bersaksi, jadi ini kesaksian dia. Pak Johan ini COO dari CEO
CEO ya, membawai 100, 1.300 pegawai. Terus dia datang ke chapter yang mau ngomong apa ke Pak Johan kira-kira? Ilmunya. Tapi gini, waktu Pak Johan masuk dia lihat ada yang betulin sound system itu. Terus rapi-rapiin, nyiapin semua. Setelah meeting mulai, ternyata dia presidennya, presiden chapternya yang mengerjain itu dari awal sudah datang gitu. Iya Pak Johan. Bukan kata-katanya yang melekat di Pak Johan. Waktu kalau kata-katanya mungkin enggak melekat begitu. Gitu. Saya waktu outreach di Blitar, kita bentuk chapter. Ya, outreach kita jangkau orang dulu. Dia dia jabat tangan begini. Ini pengusaha properti perumahan. Dia lihat anggota member ini bilang begini, salam orang-orang terbahagia dengan semangat. Ini orang baru ini pengusaha besar, dia lihat Pak Handoko ini baju putih biasa, bajunya tidak mahal, tapi joyful-nya itu loh. Rejoice-nya itu kelihatan, bagaimana ya? Padahal dia lebih berduit tadi. Loh, itu belum masuk di dalam kesaksian, belum masuk dalam pujian, baru masuk dalam penerima tamu itu. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Wah, terbahagia dia lihat kamu bajunya gitu kok bisa bahagia ya. Ya gitu Pak Surasman. Ya, mungkin semua bisa kita terapkan, tapi tidak ada satu pola. Cuman His banner over us ini harus kelihatan di kita ini. Harus kelihatan. Apalagi Pak Heli mana ada? Ada ya? Oh, baru keluar ya. Nah, dia yang kadang kalau kita meeting-meeting, dia yang repot ngambil-ngambilin kursi gitu loh. Coba kalau ke kantornya, kursi bisa datang sendiri kalau dia ngomong. Terus kopi bisa datang sendiri ke saya. Tapi kalau kita meeting-meeting, dia yang ngambilin kursi, dia yang pergi ngambilin kopi ke kita, iya kan? Nah, apa yang Pak Heli ngomong saya enggak ingat gitu loh. Tapi apa yang dia lakukan? Saya tahu apa yang Pak Sugianto bola balik khotbah, kasih firman saya lupa. Tapi apa yang dia lakukan saya enggak lupa. Gitu. Ini penting kita tanamkan ini, care-nya itu loh. Oke, lainnya. Saya coba tambahkannya. Ya. Teman-teman, yang saya sharingkan tadi itu memang makanan keras. Tapi dikatakan bahwa seluruh makhluk sedang mengerang untuk menantikan pernyataan the Son of God. Kalau boleh saya katakan begini teman-teman. Ini saya dapatkan semua itu ada di dalam buku-buku Demos juga dan saya merujuknya juga ke Alkitab. Gini teman-teman. Semua manusia itu punya daya nilai, ketika dikatakan dari buahnya lah kamu tahu. Itu semua orang bisa nilai. Dia penuh Roh Kudus atau tidak penuh Roh Kudus, semua orang bisa nilai yang palsu dan yang asli. Dan apalagi hari-hari ini teman-teman. Nah, saya waktu chapter presiden, waktu saya membaca buku TVI ini, senang banget karena saya diberi diberi hikmat kepekaan, teman-teman. Ya, makanya orang yang putra Tuhan itu, son maksud saya, yang dewasa itu peka, punya kepekaan. Nah, dikatakan begini di dalam TVI, teman-teman sekalian. Dari waktu ke waktu, Tuhan sepertinya berbicara kepada kami 2. Jangan khawatir pada jumlah. Aku akan menemukan orang yang kuingini dimanapun mereka berada. Dan aku akan membawa mereka kepadamu. Lakukanlah bagianmu dengan iman yang penuh dan berikan sisanya padaku. Waktu itu memang kan 4 tahun 4.000, 40.000 kan target. Saya menentang itu. Iya kan? Bukan menentangnya secara gimana gitu ya. Tapi saya bilang, Pak, kita tidak fokus kepada jumlah.
Kalau kita meninggikan Kristus, maka dia akan menarik semua. Itu pola. Ya kan? Itu pola yang bisa kita terapkan kepada diri kita. Daripada kita membangun image. Right? Membangun cara apa. It's okay. Tapi pola Tuhan dikatakan, jangan khawatir kepada jumlah. Dikatakan begini lagi teman-teman. Tapi saudaraku yang terkasih, Tuhan ingin engkau tahu. Ini masih di dalam TPI ya. Kita masih belum melihat apa-apa. Saat ini kita adalah pelayanan terbesar dari jenis ini di dunia. Visi yang Tuhan bukakan padaku tahun 52, maksudnya penglihatan, telah digenapi. Yang penglihatan itu telah digenapi. Tapi itu belum berakhir. Tuhan masih menunjukkan padaku orang-orang yang kesepian yang dirantai. Mari kita singkirkan penutup mata kita. Makanya selalu balik kepada kita. Bahkan di dalam fellowship kita hari ini pun masih ada pria dan wanita yang merasakan kesepian dan seterusnya. Ya kan? Pekerjaan kita belum berakhir. Ini baru dimulai tahun 83 ditulis. Visi kita bukan di masa lalu, bukan. Ya kan? Tapi visi kita ada di masa depan. 2,5 miliar orang di dunia ini belum pernah mendengar nama Yesus Kristus sekalipun. Kita belum selesai, dengarkan saya akan hal ini. Tuhan menyingkapkan hal ini, maksudnya yang terobosan pewahyuan ini, yang adalah buku yang ditulisnya ke-6 buku itu, ya kan? Tuhan menyingkapkan hal ini secara jelas padaku sekarang, sama jelasnya yang dia perlihatkan padaku pada awal visi tahun 52. Penglihatan maksudnya. Yang ini terobosan pewahyuan. Dan dia mau Anda juga siap untuk terlibat dalam rencananya. Sederhananya begini, teman-teman. Yang saya tangkap dan saya mau menghidupinya. Karena ini pola satu-satunya. Saya nggak tahu, tapi ini untuk yang matang. Ini makanan keras. Yang saya lihat di dalam terobosan pewahyuan adalah, yang dinantikan oleh dunia adalah orang yang sudah menyatu dengan Tuhan. Kalau kita hidup menyatu dengan Tuhan, percayalah, jiwa-jiwa, member akan berbondong-bondong. Makanya saya bilang, di dalam a new wave of revival yang terjadi, rumahmu akan diketuk. Bagaimana supaya saya selamat? Nanti akan terjadi seperti itu, teman-teman. Enggak lagi kita penginjilan yang verbal. Udah enggak. Dunia ini sedang mengerang sebenarnya. Ya kan? Tiba saatnya, ikan-ikan bertebaran, teman-teman. Iya kan? Nah makanya kita itu sekarang ini, ayo lihat ke dalam diri kita. Panggilan Tuhan kita cek lagi. Begini, tentang tadi yang karena saya sama beberapa tim yang menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Gini, itu tadi syarat anggota tadi itu dari Amerika. Lalu, apakah ke-12 murid itu sudah dipenuhi roh ketika dia dipanggil oleh Yesus menjadi murid? Belum kan? Belum. Belum dicurahkan. Dan salah satu murid itu siapa? Yudas. Yudas, Pak. Kalau saya pribadi, waktu nyusun itu, saya tuh, ya tapi balik lagi organisasi gitu ya. Iya kan? Tapi ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya, fokus ke situ, mengajarnya, baru nanti, once mereka, gini saya bilang gini, Yesus mengajar 12 muridnya 3,5 tahun directly, Tuhan loh, Tuhan, yang 100% Tuhan, mengajar 12 muridnya. Apakah muridnya itu lolos dalam kriteria yang Tuhan mau? Enggak, Pak. Tuhan loh yang ngajar. Makanya teaching and training, saya bilang, saya juga tidak pergi teaching and training. Apakah dengan teaching and training ini, tadi udah disinggung, apakah teman-teman akan menjadi level up? Tidak. Saya ini, teman-teman pembicara ini semua, dan kita berkumpul di sini, adalah memecah-mecah roti. Bersaksi. Membagikan hidup, teman-teman. Saya lebih cenderung roh kepada roh, berbicara
langsung ke pusat, ke inti keberadaan kita. Kalau saya, ya kan? Lihat, Petrus yang paling berani di antara murid itu, yang paling berani secara manusia. Orangnya mantap gitu ya. Dia bilang, sekali-kali aku tidak menyangkal engkau. Yesus bilang, Petrus, 3 kali ayam berkokok engkau menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangkal aku. Tapi, siapakah Petrus yang saya bilang saya sudah ke Basilea di Roma? Petrus, murid-murid menjadi orang yang militan adalah ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, Pak. Iya, makanya teman-teman, jangan memang dipenuhi dengan Roh itu menjadi kriteria yang terlalu mudah oleh agama. Memang kita sedih untuk itu, iya kan? Hanya ditandai dengan apa yang permukaan. Tapi yang saya bilang, saya akan bisa menilai apakah orang itu penuh dengan Roh Kudus atau tidak. Dari buahnya lah engkau mengetahuinya. Petrus mati di Roma, dia disalibkan karena dia bangsa di luar orang Roma. Kalau Paulus, saya baru tahu juga itu. Paulus mati itu dipenggal. Ya kan? Karena dia berkebangsaan Roma. Tapi kalau orang di luar Roma disalib. Dan Petrus, dia bilang terlalu mulia aku disalib seperti Tuanku, guruku, Tuhanku. Salib aku terbalik. Dan mereka menjadi militan, penuh dengan roh teman-teman. Adalah ketika Yesus bilang, ayo menantikan janji Bapa. Makanya akar kerohanian kita adalah the Holy Spirit. Yes, terlalu banyak denominasi, interdenominasi. Udahlah, nggak usah kita lihat itu. Karena kita satu sebenar-benarnya. Justru teman-teman, ini sudah diakui hamba Tuhan yang besar yang saya dengar. Bahwa gambaran the body of Christ yang nyata, ini bukan lagi-lagi jangan ini ya. Full gospel adalah satu showcase gambaran daripada the body of Christ. Itu masih berkumpulnya kita interdenominasi. Apalagi kalau kita sudah memenuhi ini, teman-teman, makanya kita yang paling terdepan untuk menyatukan the body of Christ. Dikatakan di dalam TVI, teman-teman, bahwa Tuhan itu akan kita itu akan terlibat di dalam satu gelombang kebangunan rohani yang baru di dalam tubuh Kristus. Kita tuh membawa gelombang yang berbeda. Makanya teman-teman, orang awam itu, yang saya bilang, orang yang sebenarnya tidak masuk hitungan itu, kita ini nggak masuk hitungan orang-orang awam. Tapi akan menjungkir balikan kepalsuan, teman-teman. Ya kan? Dan itulah yang nanti akan membuat orang berbondong-bondong, Pak. Makanya akan capek kalau kita memang mengurus akan sulit. Saya kan orang hukum. Kalau kita mau tuangkan semua yang kita anggap harus begini, nanti menjadi diktat, tebal banget. Iya kan? Tebal banget. Memang sih banyak yang kurang. Kalau saya boleh saya bilang, saya banyak sekali yang kurang di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dulu sangat sederhana sekali. Waktu saya menjadi anggota ya saya masukkanlah ini dan itu udah lumayan gitu ya. Tapi memang nggak cukup, Pak. Tapi ada satu yang lengkap. Full gospel. Full gospel itu apa? Injil sepenuh. Iya kan? Injil sepenuh itu apa? Gini, teman-teman. Ini jadi satu sesi lagi, sorry ya. Gini, karena ini penting. Ketika tadi Pak Leho bilang konsep awal daripada FGBMFI disampaikan kepada Reverend Oral Roberts, itu dari namanya, itu luar biasa. Dia bilang, Oral Roberts bilang, brother, apa nama dari fellowship yang akan engkau bangun? Ya, dia bilang langsung pada saat itu, dan menurut saya itu adalah ilham roh. Langsung dia bilang langsung muncul The Full Gospel Businessman Fellowship International. Setiap kata daripada
huruf itu mengandung kata itu mengandung makna. Full gospel artinya apa? Tadi kan ada menyinggung tentang full gospel ya. Full gospel artinya adalah orang-orang yang bukan hanya bisa berbicara tentang Tuhan, teori yang tadi Pak Leo, tapi adalah orang-orang yang tahu mendemonstrasikan kuasa Tuhan di dalam hidup mereka pribadi dan di dalam fellowship. Maka dikatakan ini akan menjadi pelayanan yang eksplosif karena dipenuhi atau dipimpin oleh orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Itu arti full gospel. Makanya saya bilang, ini dari konsep aja udah menarik hati Tuhan gitu. Itu arti full gospel. Businessman artinya apa? Ya sekarang kita sebut orang yang sudah mampu memenuhi keluarganya. Sebenarnya sederhana, sebelumnya itu bukan itu artinya. Businessman adalah artinya orang biasa, pekerja, orang biasa, tapi akan menjadi luar biasa karena karya daripada Roh Kudus. Itu arti businessman. Fellowship artinya apa? Makanya saya perhatikan kata per kata. Fellowship artinya adalah ya orang-orang yang dengan tekun berkumpul untuk menyaksikan cinta, belas kasih, yang terakhir ini paling mantap sekali, realitas Kristus dalam hidupnya. Fellowship, koinonia, Pak. Chapter kita itu fellowship itu artinya selama ini menjadi persekutuan doa, menjadi cair artinya. Kita mau mengembalikan kepada aslinya yang genuine. Fellowship itu artinya koinonia. Fellowship itu artinya adalah koinonia itu adalah kesatuan di dalam Tuhan. Teman-teman, yang di Yohanes 17 tadi itu ya. Supaya mereka menjadi satu. Itu dalam banget. Bukan berbicara tentang kesatuan ini. Bukan. Kita tidak akan bisa satu kalau diri kita sendiri tidak satu. Maka dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu adalah sama dengan yang Yohanes 15. Itu yang diuraikan di dalam buku The Ultimate Dimension. Yaitu apa? Tinggallah di dalam aku di dalam kamu, karena di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita, kita berbuah. Buahnya ini tidak bisa ditipu, Pak. Itulah yang dinanti orang. Itu polanya, teman-teman. Dan kita belum memasuki itu. Tapi diajarkan, diingatkan lagi. Puji Tuhan, teman-teman, yang saya bilang tadi. Ya, yang saya bilang tadi, kita udah menangkap orang-orang. Menangkap orang. Pak Adam Teja, brothers yang kita semuanya ini sedang dibawa ke situ, teman-teman. Itu pola yang akan terjadi, teman-teman sekalian. Oke, kasih aplaus buat Pak John. Saya memberikan kesempatan yang luar kota ya, dari Jogja, Malang, Mojokerto, Tulungagung, supaya pulang bawa oleh-oleh. Mana dulu? Malang dulu ya, Malang. Setelah itu Jogja. Banjarmasin juga. Jadi mungkin gampangnya begini ya. Ini kan kita tadi yang mau di level up kan kita dulu. Ya. Nah, mungkin kita ini punya problem apa atau problem yang ada di chapter. Gampang aja. Ini kan ya, saya tahu semua chapter itu ada masalah. Ya. Yang luar kota, Pak, yang luar kota. Boleh Kediri. Ya. Saya dari Edi Krisanto dari Kediri, Pak Leo ya tahu. Iya. Ya, problem kami ada di chapter gini, Pak. Ada 2 orang itu dari seberang, Pak. Iya. Jadi KTP-nya masih seberang, tapi dia ikut chapter meeting berapa kali. Tertarik, Pak. Sehingga ikut paid member. Nah, yang satu dia belum keluar ke keluarganya karena anak istrinya masih seberang, tapi dia terkesan ikut sampai hari ini. Lalu yang kedua itu malah dia membawa istrinya ke gereja. Ya kami dorong supaya dibaptis
supaya dapat pengesahan. Tapi sampai hari ini Belum mau. dia belum mau. Iya. Cuma dia senang di chapter meeting, bukan Iya. kita paksa, Pak. Iya. Malah ikut back member. Gimana gitu, Pak? Ya, oke. Pak, Ya, hal-hal yang kayak begini ya. Pak Vincent Bagus. mau jawab? Ya, Pak John aja deh. Tadi kan sudah terjawab ya bahwa kita di Indonesia sangat sensitif, Pak. Ya kan? Jadi sebaiknya yang seperti itu jadi partisipan saja dulu. Ya kan? Member itu cuma membayar paid member. Yang paling bangga kita adalah ketika dia mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Rajanya dan penyelamatnya. Jadi, tapi kita berhikmat dulu sekarang ini. Ya sudahlah partisipan. Jangan ke paid member. Itu yang saya bilang, gara-gara kita punya target itu diworo-woro, jadilah kita kejar gitu ya kan. Jadi kita salah sasaran jadinya. Ya kita berhikmahlah. Makanya kita putuskan harus dibuktikan dengan KTP-nya. Ya, mungkin kan sebelumnya Pak Edi tidak mengetahui. Dengan adanya ini tadi right recruitment, mungkin ini juga bisa jadi wawasan kita dalam berorganisasi. Ya, oke. Terima kasih. Pak Hengki. Yang luar kota. Oh ya, Malang. Oke. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Hengki ya Pak. Saya bicara sesuai kapasitas saya sebagai RVP ya Pak. Jadi ada satu hal yang menjadi ya, terus terang itu kegelisahan saya secara pribadi ya Pak. Jadi gini, Malang ini kan jadi targetnya Pak Alex untuk menjadi regional ya gitu Pak ya. Nah, awalnya kan saya menolak ya itu Pak. Tapi secara pribadi Tuhan tegur gitu. Nah, akhirnya saya jawab ke Pak Andi waktu itu, ke Pak Andi Suteja sebagai RP. Ya wis Pak, saya enggak menolak. Tapi Malang ini waktu itu chapternya masih 7 ya Pak ya. Malah sekarang ini tinggal 6 Pak. Saya merasa gini, terus terang saya agak sinis gitu Pak ya. Di dalam hati saya terus terang aja Pak. Secara jujur aja jawab, enggak mungkin Pak. Malang ini akan jadi regional karena terlalu jauh. Dan saya sempat ngobrol sama Pak Andi waktu itu dengan syarat yang tahun kemarin masih 16 chapter. Itu Pak Ayung kasih saran minimal 20 gitu. Nah, saya makin aman lah gitu Pak. Nah, waktu tema level up ini keluar Pak, itu terus terang saya gelisah gitu. Jadi ada satu mungkin ya teguran lagi lah Pak ya, secara pribadi itu bahwa saya ini akhirnya nggak berusaha Pak. Jadi itu membuat saya juga ngapain sih kok harus Malang jadi regional dan saya pasti akan repot gitu. Selain dari takut, saya sendiri juga terus terang itu sinis gitu ya Pak, sinis dalam tanda kutip ini mungkin karena saya nggak mau untuk lebih repot dari yang sekarang gitu Pak. Nah, di dalam kondisi seperti ini terus terang saya sendiri gelisah gitu Pak. Gelisah itu tema ini kok terus membuat saya jadi nggak nyaman ya gitu Pak. Jadi saya kemarin setelah ngobrol dengan RD saya Pak Rudi Agus maupun Pak Agus Subroto, itu kebetulan minggu ini kita gabung 3 chapter dan Pak Agus RD saya nggak ikut hari ini sebagai pembicara ya Pak. Saya benar-benar kena di sana bahwa kalau memang Tuhan kehendaki itu tidak akan bisa manusia ini menghalangi Pak. Jadi akhirnya saya menyerah, saya minta ampun kalau memang itu kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mampukan ya Pak. Nah berarti gini Pak, di dalam kondisi 4 tahun kemarin sebelum COVID itu
Malang mulai bertumbuh dengan banyak leader baru yang berkualitas ya. Mungkin Pak Andi, Pak Leho tahu itu. Jadi saya jadinya lebih masuk ke zona nyaman ya Pak. Nah di dalam kondisi seperti itu, seakan-akan saya ini tertutup ya Pak. Nah mungkin juga rencana Tuhan itu ke sana saya pun nggak paham. Jadi saya benar-benar terbuka dari Pak John tadi ini. Saya masuk di full gospel itu dengan sebagai orang yang Kristen KTP ya Pak. Saya ikut Kristen itu karena menikah ya Pak. Jadi saya pun dibaptis, pengertian saya tentang Tuhan itu nggak ada sama sekali Pak. Nah hari ini saya merasa satu hal yang luar biasa karena saya masuk di full gospel dan bertumbuh itu karena roh ya Pak. Saya ini saya cerita terbuka aja tentang mentor saya Pak Andreas Ong ya Pak, yang duduk di depan. Beliau sebagai mentor ya Pak, meskipun secara sadar dia nggak pernah mengerti kalau dia mentor. Tapi saya lihat dari kehidupannya, bagaimana seorang Andre ini bisa nggak banyak bisa ngomong, tapi Tuhan bekerja dalam hidupnya luar biasa, Pak. Dan apa yang Pak John sampaikan ke saya, ke kita tadi semua itu, Pak, itu membuat saya minta ampun, Pak. Karena terus terang saya juga secara pribadi saya menutup itu. Dan saya merasakan satu frekuensi ya, Pak, di mana apa yang Pak John ceritakan tadi itu saya melihat satu perbedaan waktu prayer camp ya. Waktu prayer camp awal tahun kemarin itu Pak John nggak seperti ini. Pak John nggak berbicara dengan nada yang luar biasa tadi itu. Dan waktu saya merasakan itu, saya tahu bahwa Tuhan juga berbicara secara pribadi kepada saya. Dan saya nggak akan menutup itu. Saya yakin kalau Tuhan mau jadikan Malang ini bisa satu regional sendiri. Caranya juga saya nggak akan tahu, Pak. Jadi saya belajar untuk submisif gitu, Pak. Ya, itu aja, Pak. Jadi bukan pernyataan, tapi pernyataan ini, Pak. Terima kasih. Saya pengusaha komputer itu ada kaos Intel Inside. Hari ini saya lihat Pak Hengki Jesus Inside. Jadi terima kasih Pak Hengki. Ini adalah buah dari mereka hadir ini. Jadi Pak Vincent, Pak Johan, Pak, tidak sia-sia mereka datang. Tapi di mana Pak Hengki sudah mengungkapkan bagaimana. Saya percaya kalau mereka tidak datang, mungkin Pak Hengki juga masih baring-baring di kasur, ya kan? Tapi hari ini dapat sesuatu, spiritnya akan naik lagi. Oke, thank you. Yang lain? Dari Ya. kota lain? Oh ya. Kota lain dulu. Ini sama Kediri. Oh Nganjuk. Oh Nganjuk, ya Nganjuk. Terima kasih, nama saya David Siombing. Saya mau menceritakan sedikit tentang full gospel di Nganjuk. Dulu sebelum saya menjadi chapter presiden, yang dulu itu namanya Pak Elia chapter presiden. Ketika kita didatangi oleh Pilrep dan RPV untuk menggiatkan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan menjadi setia kepada Tuhan lewat full gospel. Saya pernah datang sekali tapi muter di sebuah gereja ya, jadi macam-macam gereja saya kunjungi. Saya tanya kepada sebuah pendeta bahwa saya bilang saya mau izin, saya dari full gospel Nganjuk, saya ingin membantu jemaat yang tidak setia menjadi setia. Oh gitu ya, dia tanggapi oke. Tapi ketika saya sudah pulang dan saya tunggu seminggu 2 minggu nggak ada kabar. Jadi saya antar gereja saya kunjungi satu persatu, hasilnya 0. Tapi saya tidak menyerah. Ketika saya
giat di full gospel, dan dulu tuh memang banyak, dan ketika saya memberikan chapter presiden kami memberikan arahan dan sebagainya, hidupnya tuh standar aja, enggak naik. Bahkan sekarang sudah hilang, sudah enggak ada di Nganjuk, ada yang di Surabaya, ada yang sudah meninggal. Tapi saya tetap giat, tetap saya menjadi aktivis full gospel supaya jemaat gereja-gereja yang tidak setia kepada Tuhan kita bawa untuk direparasi supaya mereka jadi setia dan saya kembalikan ke gerejanya masing-masing. Sampai sekarang, puji Tuhan, meskipun kami hanya bertiga dan hilang satu, jadi kita tinggal presiden dan wakil presiden. Saya mengakui bahwa saya wakil presiden. Jadi saya tatap muka berdua, terus bagaimana nasib kita di full gospel, apa kita selesai gitu. Sampai-sampai rep saya, Pak Daniel, Pak Alek ada di sini, itu sampai kira-kira punya pikiran, wes sudah enggak sebenarnya tuh tidak menyerah, tapi bosen, tandus tuh. Chapter Nganjuk itu memang saya katakan tandus, enggak bisa kita perjuangkan untuk jiwa-jiwa, maksudnya itu member semakin tambah, enggak bisa. Jadi cuma berdua, tapi puji Tuhan sekarang ini ketika saya jadi presiden baru di chapter Nganjuk, sekarang sudah enggak 2, enggak 3, sekarang ada 8. Puji Tuhan. Dan saya ingin sampaikan kepada Pak Leo supaya bagaimana presiden chapter anggota kami ini di Nganjuk ini 8 orang ini tidak sedang-sedang saja hidupnya. Maksudnya mengikut full gospel tidak standar dan apalagi jangan turun, kalau bisa naik. Karena di sini level up menjadi orang yang luar biasa. Jadi saya mohon kami sebagai CP yang baru ini supaya Tuhan pimpin saya agar saya menyampaikan kepada member yang baru ini supaya naik ke atas gitu aja. Terima kasih. Ya, oke. Pak siapa? Pak David Jembe. Pak David. Pak David ya. Oke. Terima kasih ya Pak David. Jadi tadi tidak ada jadi 8 ya. Nah nanti dengan giginya, dengan tapi lama-lama jangan jadi gereja loh Pak. Ya, oke, silakan maju Pak David. Saya kasih pin presiden chapter baru ya. Kita lihat hatinya Pak. Hatinya, waduh, keliling-keliling terus cari jiwa. Oke. Ya, enggak usah. Oh, enggak usah. Oh ya. Iya. Mas 2 karat. Oke. Lainnya lagi? Ya. Tetap ya Pak di dalam kekuatan Tuhan ya. Tulungagung, terus mana lagi ya? Mojokerto, Jogja. Mojokerto, Jogja. Pak Kunarto mana? Pak Kunarto enggak ada ya? Pulang udah ya? Oh, pulang. Oh iya. Ya, selamat malam. Saya Cinli dari Banjarmasin. Ini kesempatan saya bisa berbicara. Terima kasih. Saya ini sedikit mungkin curhat ya, sama sedikit bersukacita juga, di mana pada malam hari ini yang udah pertama kali selama COVID saya bisa hadir di perkumpulan full gospel seperti ini. Terima kasih Bapak Vincent juga, buat teman-teman. Jadi gini, dulu sebelum COVID, chapter kita itu mencapai 16. Tapi sesudah COVID, jadi 3 sekarang. Nah, dan ada satu sukacita bagaimana tadi saya juga ada sedikit dicas dari penyampaian Pak John Thompson, bagaimana beliau sangat gigih menjalankan visi Tuhan di full gospel ini ya. Dan saya merasa malu juga ya, udah sekian lama saya berada di FGB, tapi begitu-begitu saja. Tapi saya percaya semua karena seizin Tuhan lah ya. Tapi lewat ini mungkin saya berharap saya juga bisa lebih maju lagi. Dan tadi juga ada poin pertama itu juga aku ada sedikit tidak sesuai sih Pak, sama seperti Pak Bambang. Bagaimana kita ini gabung Pak.
kita gabung. Kita nggak bisa member meeting dengan chapter meeting. Jadi kita gabung. Dan saya mau sampaikan, untuk saat ini kita mau cari satu jiwa tuh nggak gampang, Pak. Nggak gampang sekali. Jadi kalau kita kriteria-kriteria itu yang kita harus ikutin, saya percaya Pak, mungkin kita banyak kesulitan. Nah kita nggak tahu Pak, apakah kita nggak melakukan apa yang disampaikan oleh Bapak, apakah kita ini membangkang atau seperti apa, ya saya nggak tahu Pak. Tapi saya prinsip pribadi Pak ya, bukan saya nggak mau ikutin, saya pribadi saya pikirkan jiwa Pak, supaya mereka bisa bergabung di FGB. Tapi kalau untuk dibatasi seperti ini Pak, jangankan dibatasi nggak batasinnya pun susahnya minta ampun Pak. Kita mau dongkrak FGB berkembang kembali di Kalsel juga, ya kita juga banyak kesulitan. Yang itu yang saya mau sampaikan Pak. Terus satu lagi Pak, di member kita yang dulu-dulu itu pemimpin-pemimpin dulu itu pada sudah nggak ada, pada sudah keluar, pada nggak aktif lagi. Dan puji Tuhan juga memang ada yang baru-baru, pemimpin baru, presiden baru yang ada sekarang, dan mereka saat ini nggak bisa hadir karena mereka tidak merasakan full gospel itu seperti apa. Mereka merasakan kayak seperti komunitas-komunitas Kristen yang lain gitu loh. Jadi kita mau ngajak mereka untuk melangkah juga untuk mengerti jauh lebih dalam, mereka merasa kayak beban gitu loh. Nah, pertanyaan saya Pak, boleh nggak Pak pelajaran-pelajaran TNT seperti ini diadakan di Banjarmasin Pak? Untuk mereka mengerti Pak, bahwasannya inilah kita FGB harusnya seperti ini, kayak seperti Pak Tom semua katakan dulu. Itu luar biasa menurut saya Pak ya. Bagaimana seorang FGB man yang begitu semangat Pak. Nah, saya rindu Banjarmasin dapatkan itu juga Pak. Jadi mereka tidak mau datang, ya mungkin saya pribadi, mungkin saya undang Bapak untuk bisa hadir di Banjarmasin Pak. Nanti kita siapkan tempat dan waktu yang tepat untuk Bapak bisa berbicara Pak di sana, untuk mengajarin kita. Terima kasih Pak. Pak John diundang loh Pak John. Ya. Saya kenal dengan Brother Chinli ini dan Pak Cahyono sangat dekat waktu saya sebagai NVP untuk Kalimantan dan ANZ. Dan memang dari perjalanan FGB MFI di sana itu seperti yang tadi diceritakan oleh Chinli itu seperti itu. Jadi COVID itu memporak-porandakan saat itu, diakui. Memang ada jeda waktu COVID sehingga semuanya itu berantakan. Tapi tadi secara jujur juga Brother Chinli mengakui bahwa spiritnya itu di charge gitu ya, mendapatkan pemaparan khususnya dari semua pembicara dan khususnya Pak John tadi, memang kalau live sharing itu pasti akan touching karena itu sesuatu yang sudah dilakukan. Maka pada waktu awal saya berbicara, pada waktu awal tadi saya mengatakan prinsip dari Esra 7 ayat 10 itu bagi seorang pengajar ya. Esra itu mengatakan begini. Tetapi Esra bertekad sungguh-sungguh meneliti Taurat Tuhan, melakukannya dan mengajarkannya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya deep yang sudah dilakukan dan kemudian diajarkan itu pasti membawa dampak yang luar biasa. Maka kenapa Yesus dikatakan orang-orang takjub, terkesan, astonished ya dengan pengajaran Yesus. Dikatakan firman Tuhan Matius 7 ayat 27, sebab ia mengajar seperti orang yang berkuasa, otoritas, bukan seperti ahli-ahli Taurat. Jadi ini
perlu di underline nih, termasuk diri saya gitu ya, bahwa ketika kita memberikan a life experience sharing, itu pasti dampaknya akan luar biasa. Ya, saya coba-coba renungkan kembali mana sharing-sharing yang berisi dengan contoh-contoh dan itu memberkati. Memang betul-betul yang saya alami dan kemudian firman itu saya jabarkan dan ditunjang oleh pengalaman, bukan pengalaman melahirkan firman, tapi firman ditunjang oleh pengalaman, itu pasti akan membawa dampak yang luar biasa. Pesan saya mungkin Brother Chinli, kita akan bareng-bareng ya. Anda nggak sendiri. Tadi sudah diundang juga untuk datang kita, Pak Johan siap-siap. Kita mungkin setahun bisa nggak kerja nih, 2 bulan. Kalau diundang semua regional. Pak John Thompson, tapi Pak John Thompson udah 39 hari di Eropa. Jadi kalau 3-4 hari nggak jadi masalah sama sekali. Itu cuma 10% dari 39 hari. Ya, saya ingat kata-kata Pak Andreas, gendeng mangan semir. Ya, pelayanan FGB MFA ini memang betul-betul pelayanan memberi. Ya, betul-betul a giving ministry. Ya, dan itu adalah sifat daripada kasih. Saya ingin mau highlight satu hal tentang bagaimana chapter itu bertumbuh. Ada pengalaman dari seorang international director di Eropa, Steve Lytle. Ya, Steve Lytle, dia adalah direktur Airlift Landlift di Eropa. Dia bercerita bahwa sepanjang tahun 1975 ketika dia menjabat, dia itu hanya ada 12 chapter. Tapi ketika dia selesai 6 tahun 1981, chapternya itu 250. Apa rahasianya? Saya ingin bacakan supaya ini menjadi berkat bagi kita semua. Intinya cuma satu seperti yang tadi Pak John katakan, ya, dan diulang-ulang. Where there is no vision, people perish. Kalau kita nggak ngerti visi dan visi itu nggak diulang-ulang, pasti akan kebablasan dan akhirnya kelupaan. Dan kita akan membagikan hal-hal yang lain. Nah, saya ingin bacakan kesaksian Steve, ya. Saudara harus menekankan visi pada saat berbicara kepada kelompok-kelompok pemimpin di negara-negara ini. Ini bicara soal Eropa dia, lagi berjalan Airlift Landlift. Karena hal itu merupakan satu kunci untuk pertumbuhan FGB MFI. Dalam tahun 1976, FGB MFI Eropa hanya mempunyai 12 chapter di Eropa. Sementara saya bepergian mengelilingi Eropa, saya berbicara mengenai visi itu yang Allah telah berikan kepada Demos berkali-kali. Menjelang tahun 1981, nanti saya tayangkan dengan Pak David ya. Telah ada lebih dari 250 chapter. Dan sejak itu telah bertambah lebih banyak lagi. Saya percaya karena para pemimpin dari negara-negara Eropa mengetahui dan membagikan visi itu. Maka visi itu telah menjadi suatu kekuatan yang dahsyat dalam pertumbuhannya. Berdasarkan visi itulah, di garis bawahi, berdasarkan visi itulah, sementara kami menyampaikan kesaksian-kesaksian kami, jadi kesaksiannya disampaikan, tapi visinya terus diulang, chapter-chapter didirikan dan bukan sebaliknya. Jadi saya ulang lagi, berdasarkan visi itulah, sementara kami menyampaikan kesaksian-kesaksian kami, contoh bangkrut dipulihkan oleh Tuhan, yang sakit
disembuhkan. Sementara kami menyampaikan kesaksian kami, visi itu terus dikumandangkan. Berdasarkan visi itulah sementara kami menyampaikan kesaksian kami, chapter-chapter didirikan dan bukan sebaliknya. Jadi harus ada visi yang Tuhan berikan kepada Demos. Demos Zakarian dalam bukunya A New Wave of Revival, The Vision Intensified, suatu gelombang baru dari kebangunan rohani yang diintensifkan berkata, saudara mungkin mengetahui detil mengenai lahirnya visi dari FGBMFI. Namun di dalam roh saya, ini kata Steve Lytle, Tuhan telah menunjuk kepada saya bahwa banyak orang telah kehilangan atau telah melupakan akar rohani yang sebenarnya dari sukses-sukses kita yang pertama adalah melalui Roh Kudusnya, bahwa Allah telah melepaskan kuasanya dengan suatu cara yang ajaib untuk memulai agar visi FGBMFI bergerak. Dan hanyalah melalui Roh Kudus yang sama, Allah akan membawa kita dengan penuh kuasa ke hari depan. Allah telah menyatakan kepada saya bahwa saya harus menceritakan kembali visi FGBMFI kami yang asli. Ia telah menunjukkan kepada saya bahwa kebanyakan pria-pria mengetahui fakta-fakta dari visi itu, namun sedikit yang mengerti roh daripada saat-saat kudus pada mulanya. Ingatlah, untuk mempertahankan visi itu di depan umat sementara kita menghadirkan FGBMFI kepada dunia yang terluka ini. Ingatlah, selalu ingat. Tanpa visi, umat binasa dan FGBMFI kita akan gagal. Jadi tadi Pak John sudah menerangkan jelas sekali TVI halaman 47, diulang lagi halaman 49. Visi itu adalah orang. Ya. Visi itu adalah the vision is people. Tapi people itu perlu dilayani. Dilayani dengan apa? Dua elemen yang saya katakan. Kasih dan kuasa. 3 unsur kasih adalah apa? PCS. Harus dengan passion, harus dengan adanya satu semangat, gairah. Yang kedua, care, kepedulian, tadi diceritakan oleh Pak Budi. Dan S-nya itu sacrifice. Tanpa kepedulian dan tanpa sacrifice, tanpa passion, nggak mungkin kita bisa melakukan kasih itu dengan sempurna. Dan satu lagi, kita butuh dunamis power atau kuasa. Dan kuasa itu saya ingin menegaskan kepada teman-teman semua. Kekristenan sekarang yang ada sekitar 2-3 miliar orang itu berawal dari sebuah peristiwa di upper room. Di upper room, di kamar atas, 120 orang yang mengalami baptisan Roh Kudus. Biblical Alkitabiah. Hari ini 120 orang juga. Hari ini bukan kebetulan 120 orang juga. Dan dari sini akan kita bergerak kemana-mana. Amin. Harus ada bagaimana seorang Johan Darmawan, seorang COO dengan 1.300 mau berlelah-lelah, berjerih-lelah, ngurusin chapter-chapter. Tadi juga Pak Budi katakan Pak Heli, ya, nyodorin kursi-kursi dengan careness, dengan kepedulian yang seharusnya dia duduk manis di perusahaan, kursi itu akan disodorin. Teman-teman, ayo kita lakukan bagian kita yang terbaik. Kita lakukan love and power. Ya, saya juga sangat ingin mengundang teman-teman nanti kalau nanti pas ada prayer camp, ikuti juga karena itu akan berbicara tentang fourfold ministry in practice. Ya,
Itu aja. Saya ingin menutup dengan sebuah pantun nih. Jangan bilang cakep dulu, belum diomongin. Oke. Burung merpati terbang di angkasa sambil membawa sebuah ranting. Jika ingin jadi orang luar biasa, ikutlah sungguh-sungguh teaching and training. Oke, yang kedua mungkin saya minta Pak Johan kata-kata ya, apa yang ya 1-2 kata, jangan pantun. Mungkin apa yang mau disampaikan terakhir buat pesan-pesan buat kita peserta. Lalu Pak John. Saya nggak bisa ngomong banyak, terbata-bata, tapi mari kita percaya bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini adalah kehendak Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan pesankan buat kita untuk membangun chapter kita, untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak, sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan dan FGB MFI kita itu bisa melakukan akselerasi. Selamat, brothers. Ya, refleks. Pak Hengki, saya sudah lihat Pak Hengki waktu camp doa ya. Memang Tuhan telah taruh di dalam hidupmu sesuatu yang khusus. Oleh sebab itu, kemanapun kita pergi, dia akan pepet kita. Kalau kita sudah dipilih dan dipanggil, tadi kesaksian siapa tadi yang sakit, kemudian kembali ke Full Gospel, Pak siapa tadi? Hah? Pak Hartono. Teman-teman, jangan sampai sakit. Jangan sampai di ini sehingga kita balik kepada posisi kita. Malam hari ini, kita sesungguhnya dikembalikan kepada posisi identitas kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, saya mau bacakan teman-teman yang terakhir statement saya. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ketiga. Sebelum saya bacakan teman-teman, sebenarnya misi kita adalah the mission impossible. The impossible mission. Ya kan? Dan kita dipanggil itu untuk menderita, Pak. Kita dipanggil adalah untuk memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Dia. Jadi nggak enak secara jiwa, Pak. Tapi penderitaan ringan yang sekarang kita tanggung ini dibanding kemuliaan yang Tuhan tentukan bagi kita, nggak ada apa-apanya. Jadi Pak Hengki, di anggaran dasar juga, walaupun jumlah chapter itu tidak memenuhi 16 yang sekarang mau dijadikan 20, karena saya salah seorang yang mengatakan bahwa kenapa harus ditentukan jumlahnya? Kalau ada orang di satu wilayah yang mau mengatakan, saya siap untuk mendirikan atau kata bertanggung jawab untuk regional, kenapa tidak? Akhirnya dibuat satu pasal, Pak, yang mengatakan bahwa national president memiliki hak untuk, walaupun jumlahnya sedikit, menentukan bahwa itu regional. Jadi Pak, kita dipanggil untuk menderita. Siap ya? Kita nanti akan berdoa sama-sama ya. Karena ini pada mau menderita nih. 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga, Pak, berkata begini. Karena ini kunci dari apa yang disampaikan tadi ya. Dikatakan begini. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun
beroleh persekutuan dengan kami. Ini yang mau digarisbawahi. Dan persekutuan kami, kata murid-murid, dan persekutuan kami, fellowship kami, koinonia kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anak Yesus Kristus. Inilah jenis persekutuan yang akan menghasilkan kasih dan kuasa. Makanya dikatakan begini teman-teman, bahwa ada satu doktrin pengajaran Kristus, dikatakan begini, barang siapa memiliki Bapa dan Anak, pengajaran Kristus adalah pengajaran yang hubungan antara Bapa dan Anak. Dan gini lagi teman-teman, Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Bapa dan mengenal Anak. Bagaimana hubungan mereka? Bagaimana persekutuan Bapa dan Anak? Makanya Yesus berkata, tidak tahukah engkau bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Itu persekutuan yang melekat satu. Teman-teman sekalian, itulah yang akan terjadi di tengah-tengah persekutuan kita kalau kita satu dengan Kristus. Dan kalau kita satu dengan Kristus, maka yang terjadi adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Oleh sebab itu, mari kita pulang dari tempat ini teman-teman, memberitakan persekutuan kita adalah persekutuan Bapa dan Anak. Hubungan yang rahasia teman-teman. Itu yang mau kita, dan kalau itu terjadi teman-teman, kita akan berbeda melakukannya dari tahun-tahun sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Luar biasa. Pak Dharma mau membagikan sesuatu? Oke, ya kalau dari saya, kita sudah mendengarkan dari awal sampai akhir, dari Pak Dharma, terakhir saya. Begini teman-teman, apa yang terutama khususnya di saya tadi ya, begitu banyak statement-statement. Apa yang Bapak-bapak dapatkan itu jangan dijadikan tuntutan, Pak. Tapi itu dijadikan tuntunan, begitu. Jadi kalau itu dijadikan tuntunan, itu kita mau belajar. Kalau itu tuntutan, kita mengabaikan nanti. Ya. Saya karena ditaruh di TNT, saya harus baca itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Saya baca terus. Tapi di perikop paling depan saya tulis, Pak. Saya tulis, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Begitu. Dan ditulis lagi di Korintus bilang begini, bersunat atau tidak bersunat tidaklah penting. Yang terpenting dia ditulis di Korintus itu ialah mentaati hukum-hukum Allah. Saya baca anggaran dasar. Tapi kalau memang harus yang terpenting, saya harus mematuhi hukum-hukum Allah. Saya harus lahir baru. Nah itu. Jadi jangan jadikan materi saya sebagai tuntutan, tapi sebagai tuntunan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, beri aplaus ya. Oke, Pak Vincent, Pak John sama Pak Budi bisa kembali. Sama Just Info, Pak Vincent sama Pak John. Tadi di kamar mandi Pak Hengki tanya, Handoko, habis ini kemana? Soalnya kapan hari saya ajak ke Filipina teman-teman Pak. Ya, ini kayaknya sudah mau go global, mau ikut global outreach ya Pak Hengki Pak. Oh oke, ya, oke. Tanggalnya tanggal 2 sampai 6 Mei ke Jepang, kita akan buka chapter diaspora. Diaspora itu Indonesian speaking chapter, yaitu chapter-chapter yang berbahasa Indonesia, orang-orang Indonesia yang ada di Jepang. Kita target sih Tokyo dan Osaka. Kalau nggak 2 ya 1 chapter akan ada Indonesian speaking chapter.
Dan bulan September seperti tadi Pak John sudah sampaikan, tanggal 17 September sampai 29 September, 13 hari, itu akan ada ke 5 negara di Eropa. Finlandia, Jerman, Prancis, Belanda, dan Belgia. Mudah-mudahan di antara 5 negara, 3 mungkin kita bisa setidak-tidaknya mendirikan diaspora chapter di sana. Doakan aja, ya. Tapi tadi sudah waktu di kumpul saya dengan di ruang bawah, nanti saya diminta tadi oleh Pak Agus Kwang-Kwang, tolong dong kita RP-nya diinfo khusus untuk global chapter, sehingga kita juga bisa info teman-teman barangkali ada yang mau ikut ke Jepang. Kan saya promosi juga itu Cherry Blossom kan. Ya, bulan bagus sekali tanggal 2 sampai tanggal 6 Mei. Oke, itu aja. Thank you. Oke, siap Pak. Ya, itu ya infonya. Saya lihat Pak Hengki nyatet sudah persiapan. Tadi ngobrol Jepang keturutan Pak Jepangnya. Oke, saya minta tolong Ko Andi, doa untuk makan Ko Andi di tempat tenda Bapak Ko Andi. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di mana kami pada malam hari ini Kau juga sudah membuat setiap kami mengerti isi hati-Mu. Sebentar juga kami akan menikmati makanan yang sudah tersedia. Berkati kami semua sehingga boleh menjadikan kami ada kekuatan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Ya, selamat menikmati makan malam.